Nggak boleh kita bilang, sini, ntar gue bagi dah. Mari petan, mau nggak lo? Gue kasih sesuatu, datang nih anak. Kan sering kita gitu tuh. Iya. Apaan sih mak? Iya sini dulu, mau apa kagak nih? Begitu datang, apaan mak? Ya, lu kerjain aja ono. Lah mak mau ngasih apa? Ya udah lu kerjain aja ono. Mana yang mau dikasih? Anak terbiasa dengan aturan, tapi anak tidak belajar tentang akhlak. Jujur itu akhlak. Jangan nangis, tadi beliin es krim. Udah nggak nangis? Aturannya jangan nangis, akhlaknya nggak ada. Begitu Rapi nangis, es krimnya mana? Rapi bukan Ahmad. Rapi nangis siapa? Jangan nangis. Begitu Rapi nangis. Rapi itu selesai. Selesai. Bukan Raffi. Oke. Rapi. Oke, ya. Selesai nangis. Selesai nangis. Es krimnya nggak dikasih. Nah itu akhlak. Berarti dia cuma nerapin aturan, jangan nangis. Tapi dia tidak mengajarkan akhlak. Karena dia mengajarkan kebohongan. Mana es krimnya? Kan aku udah ikut aturan. Mana? Akhirnya terbiasalah anak pada dunia yang sebetulnya tidak baik. Ketika itu nanti ya berkelanjutan sampai besar, dia menganggap ya bohong itu biasa, bercanda-bercanda dengan intrik, tipu daya, dia udah biasa itu diperlakukan itu oleh ibunya atau oleh bapaknya. Awas kamu kalau nakal nanti dimakan wewe gombel kamu. Oke. Mana? Wewe gombel aja kita nggak tahu macam apa itu wewe gombel. Iya. Nah hal-hal seperti ini nih sebetulnya pendidikan bukan cuma aturan, tapi ada akhlak tadi. Kalau cuma aturan, jangan, awas, nggak boleh, harus itu aturan. Tapi akhlaknya apa? Buah dari kamu jujur, kamu akan dicintai. Karena akhlak kamu baik, orang akan suka. Kalau kamu jahat, nanti orang tidak cinta sama kamu. Kalau orang benci, kamu nggak ada teman, kamu nggak punya sahabat. Jadi bukan hanya aturan tidak boleh, tapi efeknya apa? Nah itulah bagian pendidikan akhlak. Karena memang keluarga itu ibu terutama adalah madrasah awal dari anak-anak. Jadi kalau anak-anak udah terbiasa ngelihat bohong, seakan-akan berbohong itu sesuatu hal yang wajar. Yang wajar. Oh ibunya juga banyak ngajarin begitu. Oke. Termasuk kita juga kadang-kadang akhirnya menerapkan hal yang sama kepada anak kita. Karena dulu kita juga dididik, diajarkan dengan cara seperti itu. Iya. Nah anak-anak sekarang ini kayaknya memang sulit untuk diajak taat pada kebohongan. Iya. Kayak misalnya nih, kita udah ngejanjin sesuatu, dia tuh bakal nagih. Betul. Dan saat dia nagih yang keluar hanya marah. Menurut dia, oh kalau ditagih nggak dikasih ya cukup melotot aja, marah aja. Akhirnya banyak orang punya utang ditagih nggak mau bayar, cukup marah, melotot, dianggap selesai. Padahal bisa jadi sikap sifat ini lahir dari aturan atau akhlak yang diterapkan oleh keluarganya saat kecil. Ya. Kalau misalnya ada yang orang ngedidik anak masih balita terus ibunya kayak nyuapin anaknya. Ayo nasinya dihabisin. Kalau nasinya nggak dihabisin, nanti nasinya nangis. Nah dia nggak habisin, masih ada nasi. Terus dia bilang, mana? Kau nggak nangis? Diganti besok, itu namanya mubazir. Oke. Kasian kan petani sudah menanam, terus ayah sudah membeli, mamah sudah memasak, tapi makanannya kamu tidak habiskan. Nah itu akhlak. Ada pesan pendidikan. Artinya mungkin saat itu yang simple adalah kasihan loh nasinya nangis. Tujuannya sih sama untuk menghabiskan nasi. Bener. Tapi mungkin pesan pendidikannya dalam tanda kutip kayak kurang dapat gitu udah. Nah apa salahnya kemudian kita yang sudah mengetahui itu merubah. Nah besok pada saat kita memberikan nasihat kepada anak di dalam aturan itu ada pendidikan akhlaknya. Jangan kencing di bawah pohon. Emang apa mak? Kan bukan cuma sekedar bau. Tapi
kamu tahu nggak kalau di situ ada makhluk lain, ada semut yang lagi rapat. Iya, itu nggak tahu yang ngumpul Semut lagi rapat, meeting, ya. lagi meeting, tahu-tahu kamu kencingin. Menurut kamu itu air biasa, tapi menurut dia itu air bah. Bah, Ya. air pula yang datang. Iya, kenceng Ya, ya. kenceng. Oh iya bener ya. Dididik untuk jangan zolim. Walaupun kepada makhluk yang bukan seperti kamu. Itu pendidikan. Iya, jadi aturan harus dijelaskan bahwa ada nilai-nilai akhlaknya di situ. Iya. Lu jangan jin sembarangan, tadi sunat jin. Terbarang lu dimakan sama jin. Takut sih. Tapi pesan akhlaknya nggak dapet gitu loh. Oke. Dia takut aja gitu. Ya. Harusnya kan ya jangan dong. Kan kita nggak tahu di situ apakah ada semut, apa ada kelabang, atau ada makhluk lain.